Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Lali Makfiroh, NIM E2019-2224. Di sini saya akan menanggapi dan menambahkan sedikit poin dari penjelasan Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan dari pemerintah, yang mana terdapat perekonomian dua sektor, yang mana perekonomian dua sektor ini terdiri dari dua, yaitu perekonomian rumah tangga dan perusahaan, yang mana termasuk bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi yang mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, di mana dalam buku yang saya baca, Teori Ekonomi Makro Islam, analisis pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor, yakni pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor terjadi manakala ada keseimbangan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang mengandung makna bahwa semua barang yang dihasilkan dapat terserap oleh pasar. Nah, di mana kondisi ini semua pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen dari sumber daya ekonomi yang dapat dibelanjakan untuk membeli semua produk yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan, yang mana terdapat formula keseimbangan perekonomian, yakni Y sama dengan E. Nah, dari sisi pendapatan digunakan juga untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya untuk ditabung, sehingga Y sama dengan C tambah S. Y sendiri itu apa? Y sendiri itu pendapatan nasional, C adalah konsumsi, dan S adalah saving atau tabungan. Lalu sedangkan pengeluaran itu terdiri dari dua sektor, yaitu pengeluaran rumah tangga konsumen untuk konsumsi dan pengeluaran rumah tangga produsen untuk investasi, sehingga rumusnya yaitu E sama dengan C plus I. Nah, perekonomian dalam keseimbangan manakala besar tabungannya itu sama dengan investasi. Nah, logikanya begini, perbankan itu akan beroperasi dengan sehat apabila dapat menarik dana tabungan dari masyarakat, dan kemudian dana tabungan itu dapat tersalurkan dalam bentuk investasi dalam sektor real. Nah, tapi seandainya perbankan hanya dapat menarik dana tabungan namun tidak mampu menyalurkan dalam bentuk investasi dari sektor real, maka akan menimbulkan beban biaya yang dapat merugikan perbankan itu sendiri. Jadi, kemampuan dalam menyalurkan dana investasi pada sektor real tergantung besarnya dana dan dana tabungan yang masuk, di mana besarnya tabungan itu tergantung dari pendapatan yang nilainya harus lebih besar dari besarnya pengeluaran konsumsi. Nah, besarnya tabungan itu ditentukan oleh pendapatan dan besarnya konsumsi. Nah, yang mana tabungan sendiri itu dianalogikakan dengan kebocoran karena ada dana yang tidak masuk dalam perputaran ekonomi, sedangkan investasi dianalogikan dengan suntikan atau injection karena ada dana yang masuk dalam perputaran ekonomi. Jadi pada intinya perekonomian itu akan terjadi dalam keadaan seimbang apabila kebocoran sama dengan injection atau suntikan. Yang selanjutnya yaitu ada aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yakni sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima itu digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi maka akan ditabung atau saving. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan kepada rumah tangga. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan, di mana fungsi konsumsi sendiri itu yakni menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional, sehingga konsumsi rumah tangga itu di mana pendapatan nasional sama dengan 0. Nah, yang kedua ada fungsi tabungan,
di mana fungsi tabungan ini menunjukkan sifat hubungan antara tingkat rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Nah, yang ketiga itu ada investasi, di mana investasi itu merupakan suatu pengeluaran ataupun pembelanjaan, bahkan penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang ataupun jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, di mana investasi sendiri itu meliputi 4 hal, yakni pembelian barang modal, pergantian barang-barang modal, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, atau fasilitas umum. Yang keempat ada pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Nah, sehingga jumlah investasi itu sama dengan jumlah bruto atau pendapatan kotornya ya. Jadi untuk mencari investasi netonya, yaitu investasi bruto dikurangi depresiasi atau penyusutan. Nah, di sini adapun faktor-faktor penentu dari investasi sendiri, yakni tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Yang kedua, suku bunganya. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan yang ada pada masa depan. Yang keempat, karena kemajuan teknologinya. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Yang keenam adalah keuntungan yang diperoleh. Mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun kolami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.